Hai para gangster Sundalen yang keren-keren orangnya. Kemana aja kalian kemarin? Pasti lagi pada gembira kan saat ini? Pastinya dong. Senang sekali ketemu kalian hari ini. Semoga semuanya sehat ya. Nah geng, kemarin aku dan abangku lagi cabut rumput di belakang rumah tuh geng. Kebetulan sudah banyak ditumbuhi ilalang. Sampai-sampai ilalang itu merubah pohon bawang merah dan bawang putih ikutan jadi ilalang juga. Kasian gak sih geng sama bawangnya? Hehehe. Saat kami beristirahat sejenak sambil ditemani yogurt Italia yang gak ada rasanya itu, lalu tiba-tiba kami didatangi oleh sebuah cahaya yang berwarna biru. Yang lama-kelamaan cahaya itu berubah menjadi sebuah bentuk yang kami kenal. Ternyata cahaya itu adalah Rondit, seorang teman lama yang berwujud troll yang umurnya sudah puluhan ribu tahun, geng. Kebetulan dia lewat bersama teman-temannya dan tertarik untuk berbincang-bincang dengan aku dan abangku yang sedang kelelahan habis cabut-cabut rumput. Lalu, entah kenapa pembicaraan kami beralih ke cerita Adam dan Hawa. Tepatnya tentang rahasia pohon terlarang yang membuat Adam dan Hawa jadi hilaf, atau pohon huldi bagi saudara-saudara muslim menyebutnya. Nah, sebelum lanjut dongengnya, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu ya, geng. Tapi kalau beda, ya nggak apa-apa juga ya, geng. Justru perbedaan itu malah akan membuat kita menjadi lebih akrab, ya nggak, geng? Pertama, cerita Adam dan Hawa yang memakan buah dari pohon terlarang atau huldi ini terdapat di kitab Yahudi, Nasrani, dan Islam. Hanya berbeda sebutan saja. Kedua, di kalangan Yahudi dan Nasrani dikenal dengan pohon pengetahuan enak dan tidak enak, atau baik dan buruk. Ketiga, di kalangan Muslim pohon terlarang itu dikenal dengan pohon huldi dan buah huldi. Keempat, seluruh kitab suci ditulis dengan bahasa perumpamaan atau kiasan atau sastra yang tidak bisa ditelan secara harfiah. Kelima, manusia mengetahui siang karena sudah mengetahui malam. Manusia mengetahui basah karena sudah mengetahui kering. Manusia mengetahui sehat karena sudah mengetahui sakit. Manusia mengetahui enak karena sudah mengetahui tidak enak. Manusia mengetahui baik karena sudah mengetahui buruk. Dan begitu seterusnya. Jika ada persepsi lain, silahkan tulis di kolom komentar ya, geng. Oke, geng, kita lanjut. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk adalah sebuah pohon yang menurut kitab suci Yahudi dan Kristen ditempatkan Tuhan di tengah Taman Eden. Kisah ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 dan 3. Menurut Kejadian 2 ayat 9, Tuhan melarang Adam termasuk juga Hawa memakannya. Kejadian 2 ayat 17, pohon lain yang juga ada di tengah taman itu adalah pohon kehidupan. Kejadian 2 ayat 16 menyatakan bahwa Tuhan mengizinkan mereka makan buah-buahan dari semua pohon lainnya yang ada di taman itu. Kitab Kejadian 2 ayat 16 menyatakan bahwa Tuhan mengizinkan mereka memakan buah dari pohon manapun juga yang ada di taman itu termasuk buah pohon kehidupan. Ketika Hawa dan kemudian Adam memakan buah yang terlarang itu dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, Kejadian 3 ayat 6, setelah dicobai oleh si ular, Kejadian 3 ayat 1-5, mereka menjadi sadar bahwa mereka telanjang. Kejadian 3 ayat 7, dan mereka diusir dari taman itu dan terpaksa hidup dengan bertani
dengan peluh di wajah mereka. Kejadian 3 ayat 19 sampai 24. Dalam Islam hanya disebutkan bahwa Tuhan melarang Adam mendekati pohon itu tanpa menjelaskan lebih jauh apa pohonnya, karena pohonnya tidak penting dibandingkan larangan mendekati yang merupakan perintah. Dalam Quran surat Toha ayat 120 disebutkan, kemudian syaiton membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, "Hai Adam, maukah saya tunjukkan kepada kamu pohon khuldi dan kerajaan yang tidak akan binasa?" Penyebutan pohon khuldi atau keabadian dilakukan oleh syaiton bukanlah sesuai yang dapat dipercaya karena Adam dan Hawa tidak menjadi abadi setelah memakan buah itu. Hal ini berbeda dengan penyebutan pohon pengetahuan di Injil, karena Adam dan Hawa matanya benar terbuka setelah memakan buah. Tetapi tahukah kalian, cerita di atas ternyata adalah sebuah cerita kiasan yang merupakan simbol yang merujuk pada peristiwa dan objek tertentu? Kiasan dari objek dan peristiwa apakah itu? Mari kita dengarkan cerita Rondit teman kami ini. Nah geng, jadi saat kami mulai mendengarkan Rondit yang saat itu sedang senang karena baru saja selesai memetik banyak buah lengkeng entah di mana bersama teman-temannya, dia bercerita tentang rahasia pohon terlarang atau khuldi yang membuat Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden atau Nirwana atau surga. Dia berkata, sebenarnya Adam dan Hawa tidak diusir dari surga. Mungkin sebaiknya kita ganti bahasanya menjadi Adam dan Hawa turun dari surga, ubah Rondit. Nah, surga atau Taman Eden di sini adalah merupakan simbol dari kesadaran murni yang dimiliki Adam dan Hawa di hati dan pikiran Adam dan Hawa yang sebelum mengenal baik dan buruk. Karena saat awal penciptaan Adam dan Hawa, yang mereka tahu semuanya adalah Tuhan. Seperti yang kita tahu, semakin banyak kita tidak mengetahui baik dan buruk, semakin mudah hati kita tidak terombang-ambing oleh baik dan buruk, khususnya yang disebarkan oleh banyak manusia itu, ucap Rondit. Lihat saja seorang bayi, mereka tidak mengenal baik dan buruk. Itulah sebab mereka tidak akan pernah dianggap berdosa dan asik sendiri dengan dunia mereka tanpa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk, aka masih murni dan bersih, ungkap Rondit menjelaskan. Jadi itulah yang dimaksud dengan Adam dan Hawa turun ke dunia, yang artinya kesadaran murni Adam dan Hawa yang bersih seperti bayi menjadi disusupi sifat keduniawian. Gitu kata Rondit kepadaku. Sifat keduniawian yang menyusupi Adam dan Hawa ini apa? Nanti akan kita lanjut ya geng. Lalu di sela-sela abangku menguap, aku bertanya kepada Rondit, kok gitu aja ceritanya? Bagaimana tentang pohon terlarang atau pohon khuldi itu? Tanya aku kepada Rondit. Oh iya, sambung Rondit. Dia bertanya balik, emang kenapa dengan pohon terlarang itu? Aku jawab, jika semua cerita itu adalah perumpamaan simbol-simbol, jadi pohon kehidupan yang terlarang itu apa? Dan bentuknya seperti apa? Apa benar ada buahnya? Lucunya geng, saat ditanya pertanyaan itu, muka Rondit langsung memerah seperti kepiting rebus. Padahal mukanya kan berwarna hijau. Biru. Iya, hijau dan biru digabung. Iya, hehehe. Lalu dia menjawab, jangan dibahas, aku jadi malu ungkapnya. Kebayang gak sih, troll, malu, mukanya kayak gimana? Yuk. Loh, kenapa? Ungkapku penasaran. Aku mendesak Rondit untuk bercerita, karena aku anggap cerita ini bagus untuk dijadikan konten. Biar channel kita cepat monet dikala rekening sudah mulai menipis. Efek PPKM, gengs. Hehehe. Jadi mohon bantuannya subrek dan nonton sering-sering ya, geng. Hehehe. Nah, dengan mengalihkan pembicaraan sebentar dan sedikit memuji-muji Rondit, akhirnya Rondit melanjutkan dongengnya. Dia berkata, seharusnya kamu tahu loh, ungkapnya kepadaku. Pertama, coba jawab. Apakah sesuatu yang berbentuk seperti pohon dan memiliki sesuatu yang seperti buah? Kamu tahu kok, bahkan kamu bawa kemana-mana,
ungkapnya padaku. Pertanyaannya itu semakin membuatku penasaran. Apa sih itu, Dit? Paksaku. Dengan muka masih memerah, Rondit tampak sangat malu namun tetap melanjutkan dongengnya. Lalu dia memintaku untuk membuka Google dan mencari sebuah gambar. Betapa terkejutnya aku, geng. Yang keluar adalah... Iya, itu. Baiklah. Pantas saja Rondit jadi malu. Lalu Rondit sambil mukanya semakin memerah, membiru, menghijau, tetapi ia tetap melanjutkan ceritanya menerangkan gambar itu. Dia menegaskan, seperti pohon kan? Dan ada yang dibuahi kan? Ada buahnya kan? Yang dibuahi itulah buah kuldi. Jadi pohon itulah yang didekati oleh Adam, yang kasarnya adalah makna kiasan dari hubungan persenggamaan tanpa kesadaran ketuhanan. Mereka dipengaruhi iblis dengan membawa-bawa nama Tuhan atau dalil. Dan seperti yang para pasangan yang sudah menikah ketahui, saat melakukan hubungan persenggamaan, pastilah mereka mengatakan, enak sekali rasanya. Begitu ya, geng. Bahkan karena saking enaknya, ada juga yang mendekati pohon terlarang itu dengan kejahatan pemaksaan kehendak. Seperti kasus pemerkosaan, pedofilia, poligami, padahal hati bernafsu setan, dan lain-lain. Iya kan? Itulah mengapa pohon sumber pengetahuan baik dan buruk atau pohon buah kuldi itu menjadi terlarang. Khususnya bagi manusia yang belum mengenal jati dirinya dan belum menyadari kesucian dari pohon terlarang atau kuldi itu. Jadi dalam pengaruh setan alias belum sadar kesuciannya, Adam mencicipi pohon yang ada pada diri Hawa itu. Setelah kejadian itu, kesadaran Adam dan Hawa yang tadinya netral, murni, dan bersih bertambah menjadi kesadaran enak dan tidak enak karena sudah mengenal rasa dari pengalaman persenggamaan itu. Dari kesadaran enak dan tidak enak itulah lahirlah semua kesadaran Adam dan Hawa tentang hukum mana yang baik dan mana yang buruk, hingga menjadi DNA asal bagi dominasi manusia hingga hari ini, yang sudah terombang-ambing dengan hukum benar dan salah, serta baik dan buruk. Terbukti kita melakukan usaha yang besar agar bisa menjaga kesadaran pikiran dan hati bisa menjadi netral terus agar tidak mudah terombang-ambing kan? Ungkap Rondit dengan menghela nafas. Itulah akhir cerita Rondit, gengs. Alangkah terkejutnya aku. Bahkan abangku yang tadinya cuek sambil menghisap rokoknya, tidak sadar rokoknya sudah berubah menjadi debu sampai ke filter-filternya. Aku akui, logikaku sedikit terguncang mendengar hal itu. Kalau dipikir-pikir, memang benar seperti pohon dan ada yang dibuahi. Ribet ya, geng, Rondit jelasinnya. Jadi, kalau kami simpulkan dari cerita Rondit itu, pertama, pohon terlarang atau pohon kuldi yang dimaksud Rondit itu adalah ovarium dan buahnya yang ada pada diri semua wanita di muka bumi ini. Kedua, pohon ovarium itu menjadi terlarang karena manusia yang belum menyadari jati dirinya dan belum sadar kesucian ovarium itu biasanya akan menjadi lupa diri akibat terlena pada perilaku hubungan badan. Ketiga, jika terlena di dalamnya, maka seseorang manusia sudah tidak murni lagi kesadarannya karena mengetahui rasa enak yang lain, yaitu rasa kebadan-badanan atau keduniawian. Keempat, saat sudah mengetahui rasa kebadan-badanan, saat itulah momen hilaf Adam dan Hawa diistilahkan turun dari surga. Kelima, dikarenakan Adam dan Hawa yang tadi tidak memiliki keinginan apa-apa selain menjalankan perintah Tuhan, kini mengetahui dan memiliki tambahan keinginan, yaitu bersenggama, aka perilaku keduniawian, aka dunia. Keenam, tidak ada yang salah dengan persenggamaan. Yang salah hanya ketidaksadaran ketuhanan saat perilaku itu dilakukan. Nah, kira-kira itulah yang dimaksud pohon terlarang yang menjadi sumber pengetahuan baik dan buruk, atau pohon kuldi atau buah kuldi versi Rondit sang troli baik itu, gengs. Jadi pohon terlarang atau buah kuldi itu hanyalah kiasan dan bahasa simbolik dari ovarium yang dicicipi dengan laku hubungan badan
tanpa kesadaran ketuhanan. Dan itulah kekhilafan pertama yang terjadi pada Adam dan Hawa yang membuat mereka turun dari surga ke dunia. Jadi geng, dari cerita Rondit kita mengetahui ternyata udah dari sananya ovarium itu adalah suci atau haram atau terlarang untuk didekati oleh laki-laki yang tidak berkesadaran atau belum bisa mengendalikan syahwatnya. Nah, bagi gangster yang laki-laki, jangan pernah sakiti dan permainkan cewek ya geng, apalagi ibu. Karena seorang ibu membawa pohon suci asal muasal kehidupan kita. Hehehe. Percaya tidak percaya, kami serahkan ke kalian ya geng. Namanya juga dongeng, iya nggak? Hehehe. Oh iya geng, seperti biasa geng, bantu-bantu subscribe, share, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya geng, agar kita tetap semangat menghibur kalian dengan dongeng-dongeng seru lainnya, dan agar channel kita tetap terus berkembang, tetap bahagia, tetap sehat, dan tetap pede ya geng. Makasih. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. See you. Yaudah dong, bye-bye. Yuk. Panjang ya mah, potong-potong sama mah. Syukurin orangnya.